Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya bunda-bunda, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini sesuai yang telah kita rencanakan bahwasanya kita mengadakan PMO level sekolah periode bulan Desember tahun 2023. Salawat berikan salam kita hadiahkan juga kepada ruang besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabarnya bunda-bunda? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana liburannya? Tidak liburan ya. Insya Allah libur kita akan setiap saat bisa kita lakukan. Oke, kita semangat dulu untuk PMO kita pada hari ini. Oke, kita tepuk semangat dulu ya untuk membakar semangat kita. Oke, tepuk semangat. Semangat. Yes. Masih kurang semangat bunda. Sekali lagi tepuk semangat. Keren ya bunda-bunda. Oke bun, sesuai dengan perencanaan kita kemarin bahwasannya kita hari ini akan meneruskan PMO kita dari bulan Oktober November yaitu ke Desember. Sekarang kita masih akan membahas, merefleksi kembali dan mengevaluasi kembali tentang kegiatan PMO yang telah kita lakukan sebelumnya, yaitu tentang modul ajar dan pelaksanaan P5 di sekolah. Oke bunda-bunda, udah siap ya bunda-bunda? Kita akan melakukan evaluasi ini. Semoga kegiatan kita ini berjalan dengan lancar hendaknya nantinya. Sembari kita mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke bunda-bunda, kita langsung saja ya bun. Yang mana pada level PMO sebelumnya kita telah membahas tentang penyusunan modul ajar dan penyusunan dokumen P5. Nah, hari ini kita akan merefleksikan tentang yang kedua ini dan akan menentukan tidak lanjut ke depannya untuk PMO berikutnya. Baik bunda-bunda, di sini akan saya ajukan sedikit beberapa pertanyaan tentang evaluasi dari modul ajar ini. Nah, bagaimana bunda-bunda pelaksanaan dari penyusunan modul ajar yang mana pada bulan sebelumnya ya, periode Oktober November kita sudah menyelesaikan 5 buah modul ajar. Nah, untuk per Desember ini bagaimana? Apakah modul ajar ini sudah terlaksana dengan baik? Nah, jika belum, itu kendalanya apa? Dan apa sih progresnya, sampai di mana progresnya, apakah sudah selesai atau bagaimana? Kemudian kendala-kendala yang kira-kira bisa kita cari solusinya nanti. Siapa yang bisa membantu memberikan jawaban? Oke, ini mewakili teman-teman yang lain juga ya bunda ya. Silakan Bunda Indranita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Bunda Lid. Yang mana pertanyaannya, bagaimana dengan modul ajar? Apakah sudah dilaksanakan dengan baik? Jika belum, kendala yang dialami selama pembuatan modul project. Nah, sesuai dengan keadaan kita sekarang, kalau modul infra sudah terlaksanakan, namun masih ada bagian-bagian yang harus direvisi kembali. Sedangkan modul project masih ada bagian yang belum bisa dilaksanakan karena terkendala oleh waktu bunda. Terima kasih. Makasih jawabannya Bunda Iin. Berarti untuk mitra ini sudah terlaksanakan ya, tetapi masih ada bagian-bagian yang mesti direvisi. Kira-kira ini bisa dituntaskan menjelang kita semester 2 ini Bun? Baik. Iya. Bagaimana dari kelas, karena Bunda Iin ini kan
wali kelas B2 nih. Bagaimana dari kelas B1? Insya Allah mudah. Oke. Kemudian kendala lainnya untuk modul project masih ada yang belum tuntas ya. Karena kita kemarin berharapnya di Desember ini kita sudah tuntas semuanya. Nah, saya berharap di sini bunda-bunda nanti masih ada sedikit waktu ya di penghujung liburan kita ini untuk bunda-bunda bisa memanfaatkan waktunya nanti menyelesaikan modul project ini. Sekarang kita kan sudah ada ini ya, drive bersama dalam melakukan project ini, membuat penyusunan project ini. Jadi nanti bunda-bunda manfaatkan waktunya mungkin dengan sekali sembari liburan, santai di rumah, duduk-duduk di rumah ya, calling-calling, tetap interaktif di grup. Kemudian nanti juga bunda bisa berkolaborasi di drive untuk menyelesaikan modul project ini, ya bun. Oke. Nah, nanti saya lihat ya bunda untuk di Januarinya, mudah-mudahan semuanya udah tuntas. Baik bunda-bunda, dalam pembuatan modul project ini, apakah ada kendala dalam menemukan alat dan bahannya? Mungkin bisa kita evaluasi dan kita refleksikan pada hari ini sehingga kedepannya nanti kita bisa memitigasi semua kekurangan-kekurangan semua permasalahan atau kendala dalam pelaksanaan dari modul P5 kita ini dan pelaksanaan proyeknya secara langsung gitu. Kira-kira ada nggak kendalanya dalam menemukan alat dan bahan? Iya, silakan bunda. Baik, saya coba menjawab bunda yang kami alami, yaitu dalam menemukan bahan seperti stearin ini bunda. Kan kemarin sudah membuat modul project yang membuat modul project lilin dari kelapa sawit, yaitu mendalam mencari bahan stearin ini. Sebelum kami membuat project ini, kami harus mencari bahan tersebut dari jauh hari, karena untuk bahan tersebut tidak ada di Indrapura. Jadi kami harus memesan dulu melalui online. Itu. Terima kasih. Makasih Bu Dadila. Berarti ada beberapa bahan dan alat dalam pelaksanaan proyek ini yang tidak kita temukan di daerah kita ya. Contohnya dalam pelaksanaan proyek membuat lilin dari minyak sawit kemarin. Ini adalah sebuah revolusi ya, yang mana sebelumnya kita membuat lilin itu menggunakan minyak dan cotton bud. Nah, untuk tahun sekarang kita menggunakan stearin karena kita pengen ada sedikit inovasi ya dari pengembangan proyek kita. Dan ternyata alat dan bahan itu ada yang tidak kita temukan di daerah kita. Jadi mesti kita pesan dulu jauh-jauh hari secara online. Nah, ini akan selalu menjadi refleksi, evaluasi untuk proyek-proyek yang lainnya. Jadi bunda-bunda nanti kalau seandainya masih ada proyek, mohon untuk bunda-bunda selalu berkoordinasi bersama teman-teman, terutama yang dalam pemimpin proyek ini ya, Bunda Indranita selaku ketua dari tim pelaksana proyek P5 di sekolah, itu selalu berkoordinasi bersama bunda-bunda yang lain, teman-teman rekan-rekan yang lain dalam menyiapkan alat dan bahan untuk proyek kita, sehingga pelaksanaan proyek ini bisa terlaksana dengan baik nantinya. Baik bunda-bunda. Oke, selanjutnya, nah kemarin kita juga sudah kita bahas ya dalam pelaksanaan P5 ini, yaitu solusi permasalahan dari kedua dari PMO level sekolah kita. Yang pertama modul ajar, yang kedua penyusunan dan pelaksanaan dari P5. Nah, kemarin dalam PMO Oktober-November kita berharapnya melakukan sosialisasi bersama orang tua, dan itu sudah kita laksanakan ya, sosialisasi bersama orang tua dan meminta untuk pelibatan orang tua dalam pelaksanaan P5 di sekolah, dan itu sudah kita lakukan dan sudah terlaksana dengan baik. Nah, dari sosialisasi ini juga kita melakukan informasi ya
kepada orang tua setiap kegiatan project di grup ya, di grup WA, dan secara langsung kita sampaikan kepada anak didik kita. Nah, kira-kira bagaimana respon orang tua terhadap pelaksanaan project yang kita lakukan di sekolah? Kemudian apa sih peran orang tua dalam pelaksanaan project tersebut? Apakah orang tua ini cuma melihat saja atau berperan banyak ya dalam pelaksanaan project? Kemudian apa kendalanya bagi orang tua dalam menyesuaikan alokasi waktu dengan ketersediaan waktu orang tua sendiri dari anak-anak murid kita untuk terlibat dalam kegiatan project kita ini di sekolah. Siapa yang bisa menjawab? Oke, silakan Bunda Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mencoba menjawab yaitu bagaimana respon orang tua dan bagaimana peran orang tua dalam pelaksanaan proyek dan apa kendala dalam penyesuaian alokasi waktu dengan keterlibatan orang tua. Di sini saya menjawab respon orang tua di sini sangat baik ya Bunda ya untuk melakukan proyek di sekolah. Dengan keterlibatan orang tua di sini, orang tua bisa melihat kerjasama pelaksanaan P5 tersebut. Dalam melakukan kegiatan kerjasama ini dan saling membantu satu sama lain dan anak mandiri dalam mengerjakan kegiatan yang dilakukan. Dan sini juga orang tua juga bisa melihat ide-ide kreatif yang keluar dari pikiran anak-anak dan juga kita sebagai orang tua bisa melihat kemampuan yang ada di diri anak tersebut. Kalau kendalanya di sini Bunda, kegiatan proyek ini harus menyesuaikan ya Bunda ya dengan rutinitas umum orang tua, seperti dalam saat musim panen atau di hari pasar tradisional. Di sini solusinya harus ada kesepakatan terlebih dahulu bersama orang tua murid melalui grup WA orang tua. Baik, itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Rini. Berarti alhamdulillah respon orang tua sangat baik sekali ya. Mereka sangat antusias ya melihat kegiatan pelaksanaan. Jadi secara tidak langsung dengan kita melibatkan orang tua ini, orang tua bisa melihat langsung bagaimana proses pelaksanaan P5 itu sendiri. Yang mana dalam pelaksanaan P5 itu saya juga memantau dari jauh kemarin anak-anak bekerja sama ya dalam sebuah ya berkelompok, ada di sana kerjasamanya, kemudian anak bergotong royong bersama-sama, kemudian ada juga anak itu mandiri ya dengan mungkin meminta pisau, kemudian memotong sendiri bahan-bahan dengan alat-alat pisau yang memang tidak kita persiapkan, memang pisaunya tidak begitu tajam ya, dengan tujuan memang kita mengasah soft skill anak ini supaya dia bisa menggunakan motorik halusnya dalam melakukan pekerjaan sehari-hari di rumah. Berarti sudah terlihat ya Bunda-Bunda dalam pelaksanaan P5 itu bahwasannya P5 tersebut kita bukan berfokus pada outputnya, tetapi bagaimana prosesnya. Dan ini Bunda-Bunda saya berharap nanti selalu mengiring, mendampingi orang tua murid juga ketika kegiatan berlangsung disampaikan kepada orang tua bahwasannya proses P5 itu kita berfokus pada proses, bukan pada produknya. Di saat anak-anak melakukan project seperti sebuah kemarin, anak-anak melakukan kegiatan-kegiatan seperti mereka antri menunggu giliran, kemudian mereka bekerja sama, kemudian mereka mandiri memotong-motong buah itu dengan kreasi mereka masing-masing. Nah, jadi bunda-bunda juga perlu memberikan kebebasan ya kepada anak-anak kita, dan jangan terlalu bunda-bunda itu memberi penugasan, tetapi dampingilah anak-anak kita dalam melakukan proyek. Apakah ada seperti itu bunda-bunda? Ada ya. Jadi tujuan kita dalam P5 ini memang seperti itu bunda. Kita tidak mengharapkan hasil yang bagus, tapi bagaimana anak-anak kita itu berproses. Harus ada capaian pembelajaran dari 6 dimensi yang harus kita capai.
Ya, meskipun dalam sebuah proyek itu tidak semuanya yang harus kita capai, tapi ada bagian-bagian tertentu dari 6 dimensi tersebut ya bunda-bunda yang harus kita capai. Yang mana 6 dimensi itu ada bekerja sama, mandiri, kreatif, kemudian bernalar kritis ya bunda. Tidak semuanya kita ambil, tetapi bunda-bunda tentu menentukan dimensi dari kegiatan yang bunda-bunda rancang sendiri. Nah, dari evaluasi atau refleksi yang bunda lakukan pada hari ini, apakah itu kira-kira bisa dipahami untuk kedepannya bunda-bunda? Insya Allah bisa ya. Jadi untuk proyek-proyek yang lainnya kita sudah paham nih kira-kira apa sih dimensi yang akan kita capai dari anak ini yang dari 6 dimensi. Yang mana 6 dimensi itu juga ada sub-sub elemennya. Seperti mandiri ada 3. Kalau ada yang lebih spesifik dari yang 3 itu, nah itu yang kita tuangkan dalam modul ajar dan betul-betul kita laksanakan dan tercapai sama murid kita capaian pembelajarannya. Nah, untuk capaian pembelajaran 6 dimensi ini kita lumpuh juga dalam capaian pembelajaran yang 3, yaitu nilai agama budi pekerti, jati diri, literasi, numerasi dan STEM. Berarti bunda-bunda sudah bisa memahami ya. Alhamdulillah. Nah, dari PO sebelumnya itu di bulan Oktober November itu kita tidak hanya dalam pelaksanaan dari P5 ini, tetapi juga dalam menyusun modul project, yang mana modul project kita ini berdasarkan karakteristik dari lingkungan satuan kita. Ya, kemarin seperti kita membuat topik dari tanaman sawit, sudah ya, ya sudah. Kemudian ada yang umum seperti sebuah, walaupun itu tidak kearifan lokal, tetapi kita fokus utamanya tetap pada 6 dimensi. Nah, berpatok dari lingkungan satuan pendidikan ini, kira-kira apakah bisa dipahami bunda? Bisa nanti dikembangkan ke modulnya, mungkin ada inovasi-inovasinya. Seperti kita kemarin membuat lilin itu kan dari minyak ya dan cotton bud. Sementara tahun ini kita sudah membuat lilin betul-betul seperti lilin dengan menggunakan stearin. Jadi produk dari P5 kita itu bisa kita kembangkan. Dan saya berharap juga kepada bunda-bunda semuanya dari modul-modul project yang lainnya, apalagi project kita yang lainnya, yang ada hubungannya keterkaitannya dengan kearifan lokal. Seperti apa bunda? Ya, rendang lokal, payek lokal, nah teh talua. Nah, nanti kita bikin lagi inovasi-inovasinya. Kita evaluasi dulu. Mungkin kemarin dalam membuat payek lokal itu mungkin kita terkendala gitu ya. Terkendala mungkin menggunakan kompor yang panas, minyak yang panas. Mungkin kedepannya kita akali lagi. Mungkin kita ambil yang tidak ada apinya, menggunakan listrik mungkin, atau menggunakan minyaknya itu menggunakan margarin, jadi tidak terlalu panas bagi anak-anak gitu. Jadi kalau bisa ada inovasi-inovasinya ya bunda ya. Nah itu untuk modul project. Kalau untuk modul intra kira-kira ada kendala bunda? Saat kami membuat modul intra kemarin bunda, itu alhamdulillah kami tidak begitu memiliki kendala karena kami mengerjakannya bersama-sama gitu bunda, dengan serius gitu. Kami emang berfokus sekali kepada pembuatan modul intra ini. Oh tentu itu, karena kami kan di sekolah kita kan ini pembelajaran ini kan umumnya itu pembelajaran yang berpusat kepada murid bunda. Baik bunda-bunda, untuk proyek sudah selesai, intra juga saya berharapnya ya bunda-bunda, saya akan kembali mereview nanti ya. Untuk Januari saya akan sampaikan jika ada nanti kita revisi kembali bahwasannya untuk intra ini kita mesti ada setiap pembelajaran itu penyetingannya itu berfokus kepada anak dan menggunakan TPEC. Apa sudah dimasukkan TPEC bunda teknologinya?
Sudah kita bahas kemarin kan? Sudah ada ya. Oke. Ya, semoga nanti apa yang kita buat ini, yang kita rancang ini, di samping perangkat pembelajaran inovatif ini, insya Allah nanti membawa amalan jariah bagi kita ya Bunda. Memang seyogianya seorang guru PAUD itu mesti kreatif dan inovatif, karena kita selalu merancang pembelajaran setiap hari, tidak melakukan penugasan-penugasan. Nah inilah yang namanya pembelajaran berpusat kepada murid. Oke Bunda-bunda, untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum nanti kita akan membahas kira-kira PMO kedepannya apa yang akan kita lakukan. Nah, kendala dalam kemarin kita kan sudah membuat ini nih asesmen ya, anak-anak sudah pembagian rapor kemarin, yang mana kemarin kita tidak menggunakan sistem peringkat ya, tetapi lebih ke apresiasi. Itu boleh diceritakan sedikit gak Bunda, pengalaman Bunda tentang membuat asesmen ini, kemudian kendalanya kira-kira apa dari pembuatan asesmen ini, dan bagian-bagian mana yang belum mengerti. Nanti boleh siapa saja yang menjawab. Saya minta perwakilan dari setiap masing-masing kelas, wali kelas B1 ataupun guru pendamping B1 dan B2. Kira-kira bisa diceritakan sedikit Bunda-bunda, mungkin cerita dulu pengalamannya membuat membuat asesmen ini seperti apa. Diceritakan dulu bagaimana respon orang tua terhadap asesmen ini, kemudian bagaimana kira-kira ini bisa merubah mindset Bunda tentang penilaian kita terhadap anak. Siapa yang bisa jawab? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab ya Bunda. Sedikit pengalaman saya tentang asesmen yang telah dilaksanakan. Iya, pada tahun sebelumnya itu dalam pelaksanaan asesmen itu kami bunda-bunda guru per kelas gitu Bunda, kami melakukan wawancara kepada wali murid, orang tua murid. Iya, itu asesmen diagnostik awal yang kami lakukan dengan mewawancarai wali muridnya Bunda. Dari kegiatan wawancara tersebut ada beberapa tanggapan dari wali murid yang begitu semangat menceritakan bagaimana anaknya tersebut. Ada juga yang meminta bantuan gimana caranya ini Bunda, anak ini seperti ini, apa solusinya begitu Bunda. Saya lihat kemarin tuh banyak yang antusias wali muridnya Bunda, menceritakan bagaimana karakter anaknya. Itu pengalaman yang pernah saya dapatkan dari asesmen yang saya lakukan Bunda. Asesmen diagnostik awal. Selanjutnya kendala dari pembuatan asesmen. Oh iya. Ada juga beberapa kendala yang saya temui Bunda. Yang pertama itu saat pelaksanaan asesmen itu, pembuatan asesmen itu kekurangannya perangkat Bunda. Karena kami bunda-bunda guru, ada beberapa bunda guru yang mempunyai laptop, ada yang tidak Bunda. Jadi iya, solusinya kami menggunakan HP Bunda, tapi dengan HP tersebut kami juga terkendala dalam jaringannya Bunda. Kadang jaringan stabil, ada yang jaringannya lancar, ada yang tidak lancar. Tapi ada juga jaringannya lancar, dalam format tersebut ada juga yang kurang Bunda. Seperti saat memasukkan foto ke dalam asesmen yang kami buat itu Bunda, fotonya hilang itu Bunda, atau buram gitu Bunda. Iya, kemarin ada beberapa yang menemukan kendala seperti itu. Kemudian kendala yang selanjutnya itu saat kami ingin mendokumentasi Bunda, kejadian-kejadian yang tak terduga, yang seperti anekdot Bunda. Kendalanya itu terkadang kami bunda guru ini lupa megang HP Bunda, karena kan sebelumnya kami ada kesempatan sekolah bersama itu Bunda, dilarang memegang HP atau main HP di saat jam pelajaran. Iya, kemudian kebetulan kejadian itu kan tidak terduga Bunda. Jadi kami terkendala dalam hal tersebut. Kemudian ada juga kendalanya dalam ini mengenai orang tua murid.
uh, ada beberapa orang tua murid yang mengerti tentang asesmen dalam kurikulum Merdeka Sekolah Penggerak ini Bunda. Ada juga yang belum mengerti atau belum paham itu Bunda. Jadi kami perlu menjelaskan kembali kepada wali murid tersebut karena ini hal baru bagi mereka. Jadi apa itu asesmen, seperti apa ini apa sih gitu Bunda. Iya. Di kelas B1 gimana Bunda? Sama. Nah, karena orang tua murid masih belum paham apa ini, seperti apa ini, kenapa harus seperti ini katanya. Sedangkan Nanti anak waktu pendampingan, waktu memberikan rapor kan Bunda sudah. ayah pas pendampingan pembagian rapor kami langsung menjelaskan tentang misalnya seperti ini, Bunda, ini kendala yang dialami oleh anak Bunda. Kami jelaskan dalam apa isi yang ada di dalam rapor tersebut, kami jelaskan kembali kepada orang tua agar orang tua tidak salah mengartikan atau salah paham dalam pengisian rapor yang kami buat itu Bunda. Baik, itu saja. Oke, selanjutnya bagian yang belum dimengerti. Ini dalam membuat asesmen ini. Silakan. Kalau untuk bagian yang belum dimengerti itu ada di hasil apa? Perkembangan itu. Saat menyusun kata-katanya itu Bunda. Di situ kami sering keliru Bunda karena nanti takut bahasanya kayak mengejudge anak gitu. Nanti ujung-ujungnya kita bermasalah sama wali murid kan. Itu Bunda. Bagaimana itu? Terima kasih. Oke, luar biasa. Dulu kita berikan aplaus dulu untuk diri kita Bunda-bunda. Luar biasa ya. Saya berikan apresiasi kepada bunda-bunda guru, juga bunda operator handal kita ya, yang telah secara tidak langsung membantu bunda-bunda semua ya dalam melaksanakan asesmen ini sehingga asesmen kita ini berjalan dengan sukses. Oke, luar biasa. Semoga nanti menjadi orang sukses ya. Kemudian amal jariah juga di akhirat. Amin. Nah, setelah dipaparkan sama Bunda Reza tadi ada beberapa kendala ya dalam pembuatan asesmen. Yaitu yang mana sama-sama kita sudah menyepakati kita menggunakan kolaborasi dari Google Drive dari email sekolah kita. Nah, setelah dilakukan kolaborasi email ini menggunakan Google Drive ini, tetapi karena itu sifatnya menggunakan jaringan, terkendalanya di situ. Terkadang sudah ada sudah dimasukkan jaringannya bagus ya Bunda Iin ya, tapi kok masih hilang fotonya. Ada yang jaringannya tidak ada, mesti naik bukit dulu Bunda Iin. Ya, mesti naik bukit dulu ya. Sampai Bunda Iin sebelumnya cerita juga sama saya nih, duduk di bukit ya depan rumahnya, ditegur sama tetangganya sendiri, kakak sepupunya sendiri yang juga pendidik dari jenjang sekolah dasar ya. Itu Bunda lagi ngapain? Ternyata Bunda Iin ini lagi melakukan asesmen. Ya. Nah, asesmen ini karena kita menggunakan Google Drive ya, ini sangat membantu kita sebetulnya. Kalau kita menggunakan laptop tentu kita harus duduk ya, stay di depan meja dan laptop. Tetapi kalau kita menggunakan Drive mungkin bisa di mana saja. Bunda bisa memikirkan kembali kira-kira asesmen apa yang masih kurang kepada anak-anak kita. Tapi sungguh pun seperti itu Bunda, yang namanya teknologi ini sangat membantu, tetapi kita juga harus mencari mitigasi atau solusi-solusi dari kendala yang kita hadapi. Mungkin dengan jaringan yang tidak stabil, mungkin naik ke bukit ya, seperti Bunda Iin ya, di sebelah rumahnya ada bukit. Yang dekat Bunda Reza dengan Bunda Dila dekat dengan tower ya, mungkin nanti ke jembatan gantung ya. Sambil nyantai-nyantai kita mencari jaringan yang bagus. Nah, tetapi kita bersyukur ya Bunda, dengan adanya teknologi ini sangat membantu kita ya Bunda-bunda, sehingga kita dalam melakukan asesmen ini tidaklah sesulit seperti yang kita lakukan sebelumnya. Yang mana dahulunya kita menggunakan asesmen memang duduk manis ya di depan laptop bersama operator handal cantik kita juga ya. Oke.
Oke. Nah, bagian yang belum dimengerti itu dalam menuliskan kata-kata. Tetapi kalimat ya. Tetapi bagian-bagian yang menjadi acuan, bunda-bunda udah paham kan? Mungkin seperti bagian-bagian dari penilaian atau asesmen itu kan seperti tadi asesmen diagnostik awal ya, kita melihat dulu kemampuan awal anak itu seperti apa. Kemudian checklist ini kita ambil dari tujuan pembelajaran yang kita lakukan pada saat itu. Nah, karena kita membuat laporan akhir, kita ambil salah satu dari topik saja yang spesifik, kira-kira apa tujuannya. Kemudian kita menggunakan anekdot yang tadi Bunda Reza bilang, saya ada nih masalah di Bunda, saya melihat anak, ada sesuatu kejadian tak terduga yang saya menilai itu adalah sebuah asesmen terhadap anak tersebut. Tetapi ketika itu handphone tidak ada sama saya, karena kesepakatan bersama rekan-rekan guru, kesepakatan sekolah, keyakinan sekolah ya, itu mungkin di jam-jam tertentu bundanya tidak jauh dari HP-nya dulu. Nah, mungkin nanti solusinya bunda-bunda kalau ada temannya yang lagi menggunakan HP, dipinjam dulu sebentar bunda. Nah, jadi apa yang nampak aja dulu bunda, boleh lari ke dalam sebentar, kemudian dokumentasikan anak. Kemudian kendalanya juga tadi ada orang tua yang belum paham ya, sedikit masih perlu penjelasan ya. Nah, ini memang kewajiban kita karena ini adalah hal yang baru ya, kata Bunda Reza tadi, ini adalah hal yang baru bagi orang tua murid. Jadi kita memang harus sering-sering memberi penjelasan kepada orang tua murid. Iya. Tetapi ada juga ya orang tua murid kita yang sudah 2 tahun anaknya di sini. Kemarin juga sudah kita berikan asesmen kepada anaknya. Kemudian sekarang kita lanjutkan asesmen tahun kedua dan ada banyak perubahan. Dan itu sangat bisa dipahami oleh orang tua tersebut. Nah, nanti kita minta juga orang tua itu sebagai tutor nanti untuk rekan-rekan yang lain, orang tua murid yang lain nanti dalam memberi arti atau makna dari asesmen yang telah kita sampaikan. Nah, mungkin seperti itu ya bunda-bunda ya. Jadi alhamdulillah ya bunda-bunda sudah sukses ya dalam melakukan asesmen ini, tetapi kita tidak perlu berbesar hati, kita terus belajar ya bunda-bunda, gali lagi tentang asesmen ini, lihat lagi PMM-nya secara terus menerus, jangan sampai ada bagian yang tertinggal yang mungkin yang terlupakan sehingga kita nanti menjadi salah dalam asesmen ini terhadap anak-anak kita. Nah, mungkin sebelum kita berkoordinasi untuk PMO selanjutnya untuk bulan Januari, penutup yang ingin saya tanyakan sama bunda-bunda, kira-kira mindset bunda-bunda setelah melakukan asesmen. Saya pengen bertanya nih sama bunda yang senior, karena dulu di tahun 2017 ya kita menggunakan kurikulum 2013, masih menggunakan MB, BB, BSH dan BSB ya, tapi sekarang kita ke rubrik mulai berkembang, kemudian mulai berkembang, kemudian mahir dan cakap. Itu sebagai rubrik saja, acuan bagi kita, tetapi kita tetap mendeskripsikannya dalam bentuk naratif ke dalam laporan akhir pengembangan murid kita. Saya pengen sedikit penjelasan, deskripsi atau cerita nih mindsetnya bunda-bunda, apakah sudah berubah dengan kita setelah melakukan asesmen dengan menggunakan kurikulum Merdeka. Perbedaannya apa dengan kita melakukan penilaian di kurikulum 2013? Mungkin kepada Bunda Iit dipersilakan. Makasih Bunda. Mungkin saya di sini yang senior ya. Nah, untuk tahun dulu sebelum sekolah penggerak atau sekolah Merdeka Belajar, kita asesmennya cuma checklist ya Bunda, checklist. Kemudian pokoknya sedikit mudah lah daripada sekarang. Sekarang ini kalau dari awal dulu sih sulit, terlalu sulit. Tapi setelah dijalani itu alhamdulillah nggak terlalu sulit sih. Ya, kita sudah mulai memahami ya kan. Nah, kemudian untuk asesmen tahun ini itu lebih sulit dari tahun kemarin
saya rasa gitu ya. Ya, karena perubahan-perubahan itu terjadi, maka sulit sekarang sih, soalnya harus diganti banyak gitu loh. Harus direvisi seperti yang kemarin itu. Iya. Karena kita sudah PMO juga bersama fasilitator. Dalam penulisan bahasa itu memang tidak ada unsur menjudgment anak. Iya. Ya. Untuk anak yang kita nilai itu hanya sebagai rubrik kita, acuan kita. Tetapi kita tetap memberikan menuliskan di dalam laporan tersebut hal yang baik-baik saja ya. Nah nanti bunda-bunda juga menjelaskan ini kepada orang tua murid nanti di dalam semuanya seperti itu kan? Kan yang terima rapor orang tua murid kan nggak ada anak kan? Nggak kan ya. Sudah terima rapor semua anak-anak kita? Alhamdulillah sudah ya. Nah jadi mungkin Bunda Iin awalnya sulit, sekarang sudah dijalani. Mungkin nanti tadi kan sulit, kemudian nggak sulit, tetapi ada juga sulitnya lagi karena dalam bahasa. Ini kan itu ya maksudnya Bunda Iin ya. Nah mudah-mudahan kedepannya karena kita sudah sering melakukan ya, mudah-mudahan hal ini sudah menjadi kebiasaan yang baik bagi kita. Nah sekarang yang jadi pertanyaan Bunda Lin itu mindset Bunda sendiri gimana? Kira-kira bagus tidak asesmen ini kita lakukan pada anak? Seperti yang mana dulu kita cuma checklist ya, kita tidak tahu nih, dan gunanya juga tidak ada. Setelah kita lakukan checklist, kita nggak tahu gitu. Tapi kalau asesmen ini kira-kira bisa nggak kita melihat capaian anak itu secara per individu perorangannya gitu. Bunda-bunda bisa memantau nggak lebih dekat asesmen ini kepada anak dari sebelumnya, yang sebelumnya kan cuma tertulis di buku saja, udah lewat begitu saja. Nah, sekarang itu ada perbedaan nggak? Kira-kira ini bisa merubah mindset Bunda nggak? Bagus nggak asesmen ini kita lakukan untuk anak kita? Silakan Bunda. Kalau menurut saya bagus yang sekarang Bunda. Soalnya kalau yang kemarin-kemarin sih cuman checklist. Yang ada di tulisannya di buku, kita cuma lihat oh ya ada checklist gitu ya kan. Nah kalau sekarang kita harus fokus kepada anaknya gitu, harus melihat gimana perkembangan anaknya, gimana ya hasil perkembangannya itu yang harus kita tulis dari awal masuk sekolah sampai sekarang ini gitu. Oke, alhamdulillah, syukur alhamdulillah ya bunda-bunda sudah memahami asesmen itu seperti apa ya bunda-bunda. Oke, luar biasa. Semoga kedepannya lebih baik lagi ya bunda-bunda. Mungkin bunda yang tidak hadir sekarang, Bunda Dini. Ya, nanti Bunda Wini mungkin nanti bisa memberi penjelasan kepada Bunda Wini ya. Kalau ada bagian-bagian yang tidak masih belum dipahami, nanti bisa kita diskusikan bersama. Oke, bunda-bunda. Itu pertanyaan terakhir. Nah sekarang kita masuk lagi nih untuk PMO, perencanaan kita PMO di bulan Januari. Kira-kira Januari Februari ya Bun ya, Februari. Kira-kira bagian yang masih perlu Bunda gali lagi, yang perlu Bunda kembangkan lagi, yang masih perlu dipahami itu kira-kira apa? Dan kita masukkan pada PMO berikutnya. Silakan Bunda Dila. masih jalan kan? Baik Bunda, saya akan coba menjawab, yaitu yang kami pembelajaran berdiferensiasi ini Bunda. Karena kan kita sudah menjalani, tapi masih ada kekurangannya. Jadi kami dengan adanya PMO ini bisa lebih memahami untuk kami pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih Bunda. Baik, jadi kita pilih pembelajaran berdiferensiasi ya untuk periode Februari nanti. Nah, sebelumnya kita juga sudah pernah melakukan berdiferensiasi ini ya Bunda Iin. Waktu itu kita mengambil videonya. Kita dalam topik budaya Minangkabau ya waktu itu. Nah, untuk berdiferensiasi ini sekilas saya Bunda sedikit memberi pemaparan. Bahwasannya diferensiasi, asal katanya adalah different, artinya beragam. Jadi kita kan sudah melakukan asesmen nih sama anak kita. Tentu kita sudah tahu ya gaya belajar murid itu, kemampuan murid itu seperti apa ya. Ada anak itu yang senang mendengar, ada yang senang melihat, ada yang senang bergerak,
Nah, nanti diferensiasi itu kita petakan nanti, tetapi bukan kita kelompokkan. Kita mengelompokkan anak itu tidak secara kasat mata. Oh, si Anu kelompoknya sini, yang anak hebat-hebat saja tidak. Tetapi nanti kita rancang, kita suruh anak tersebut memilih. Nah, kira-kira ini apa? Nah, kemudian kita minta sama anak-anak Bunda nanti pengennya kemana. Kemarin Bunda Iin masih ingat kan waktu kita berdiferensiasi topik budaya alam Minangkabau Indrapura. Kita membuat 3 kegiatan. Yang bagian pertama untuk anak yang kinestetik, kita melakukan tarian, ya, tarian budaya Indrapura. Kemudian untuk anak yang suka audiovisual, melihat tayangan video tentang budaya-budaya yang ada di Indrapura. Kemudian juga mereka melakukan percakapan interaktif. Kemudian ada juga yang audio, yang apa namanya, yang audio mendengarkan cerita ya Bunda. Kemudian mereka mengulang kembali ceritanya. Jadi bagaimana berdiferensiasi ini, nanti silakan Bunda-Bunda buka lagi PMM, buka lagi modul yang ada, yang kemarin sudah saya kirimkan ya tentang berdiferensiasi. Nah, nanti di sana kita merancang pembelajaran berdasarkan bakat, minat, kemudian gaya belajar anak. Nah, di sana nanti juga ada different, beragam dari yang akan kita hasilkan, apakah kontennya, apakah prosesnya, atau produknya. Konten di sini maksudnya mungkin nanti kira-kira apa ya hasil dari yang mereka perbuat nanti, kemudian produknya apa, kemudian prosesnya apa, nanti kita pilih salah satunya. Nah, masih bingung ya Bunda-Bunda? Bingung. Nah, kalau bingung, kalau memang itu memang masalahnya bagi kita akan lakukan itu nanti di bulan Februari. Nah, sebelum kita masuk Februari ini, mumpung masih libur ya Bunda, PR kita yang pertama tadi untuk menyelesaikan bagian modul ajar yang masih direvisi, kemudian juga modul project ya yang belum tuntas, kemudian nanti Bunda baca-baca juga tentang pembelajaran terdiferensiasi. Semoga nanti itu kita dapat melakukan PMO-nya, kita bahas dan kita bisa merancang RPP dan modul ajar untuk pembelajaran diferensiasi. Gimana Bunda-Bunda, setuju gak? Oke. Alhamdulillah ya Bunda-Bunda. Kira-kira ada lagi pertanyaan? Atau selain berdiferensiasi apalagi? Atau cukup itu saja dulu? Oke, itu saja dulu ya Bunda-Bunda ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup acara kita? Ada lagi pertanyaan? Sudah ya. Nah, mungkin bertanya kita mulai sekolahnya kapan? Sudah liburan Bunda? Belum? Sudah ada. Bagi yang belum, mungkin masih ada waktu ya. Silakan, boleh nanti dirancang. Iya. Nah, yang sudah nanti mungkin sambil bersantai bukalah berdiferensiasinya, berdialog-dialog. Sebetulnya kalau saya gaya belajar saya Bunda ya, saya bercerita kembali ya. Berarti saya apa tuh? Audio, visual atau kinestetik itu? Audio ya. Nah, ke saya itu belajarnya saya membaca buku, kemudian saya bercerita ke teman. Nah, mungkin saya bercerita ke Bunda Nila. Diferensiasi itu seperti itu. Nah, nanti boleh Bunda Nila nanti bercerita sama Bunda Wini. Ternyata Bunda Wini ada pemahaman yang lain. Nah, dari dialog itu nanti kita menghasilkan sebuah pembelajaran yang validnya tentang diferensiasi itu nanti seperti apa. Mungkin itu sedikit tips ya dari Bunda Wini. Oke, kalau sudah memang tidak ada pertanyaan, kita tutupi acara ini. Alhamdulillah berjalan lancar. Semoga apa yang telah kita lakukan selama ini bermanfaat dan yang akan kita rencanakan ke depannya itu berjalan dengan lancar nanti hendaknya. Amin. Nah, kita juga bersyukur kepada Allah sudah melakukan PMO ini, yang mana ini harus wajib ya kita lakukan. Ini sebagai bukti laporan kita kepada Kemdikbudristek dan juga fasilitator tentang pelaksanaan program-program dari sekolah penggerak dari satuan pendidikan kita, yaitu TK Insan Bangsa. Akhirnya dengan mengucapkan hamdalah,
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bunda-bunda semuanya sehat-sehat terus. Yang belum libur silakan berlibur, yang sudah berlibur boleh ulang kembali. Ya bunda-bunda, sampai jumpa di tanggal 2. Semangat ya bunda. Semangat untuk tahun baru. Semoga nanti lebih baik lagi. Kemudian juga nanti ada harapan-harapan baru lagi bagi kita yang umumnya adalah masih tenaga honorer ya bunda-bunda. Semoga ada pencerahan yang lebih baik untuk kita ke depannya. Istilahnya nasib baik ada berpihak kepada kita. Amin. Amin. Oke bunda-bunda semuanya, demikian saja. Mohon maaf kalau ada yang salah-salah kata dalam penyampaian ini, karena kesempurnaan hanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup dengan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.